Minasan, konnichiwa, Okahana YouTube channel Yokoso. Nah sahabat Okahana dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Di video saya kali ini nggak mau membahas tentang percintaan atau asmara dulu ya. Saya mau berbagi tips kepada teman-teman semua, khususnya para bunda dimanapun kalian berada, sebagai sharing ya, pengalaman saya pribadi 19 tahun menjadi menantunya orang Jepang. Ya, saya tinggal serumah dengan mertua saya sudah 19 tahun. Saya mau berbagi tips kepada teman-teman semua, tips jitu dari saya agar mertua sayang dengan menantu. Seperti apa tipsnya? Tonton terus videonya ya. Tips yang pertama yaitu selalulah berperilaku positif, tidak dibuat-buat, oke? Nah kebetulan suami saya ini adalah anak tunggal, jadi mertua saya itu mungkin belum tahu bagaimana caranya memperlakukan menantu. Mungkin jika bunda juga merupakan suaminya itu anak pertama, mungkin mengalami hal yang sama. Mertua Anda tidak tahu bagaimana memperlakukan menantu dengan baik, dengan benar mungkin. Nah, sebagai menantu, berperilakulah selalu positif kepada mertua kita, apa adanya, selalu bersikap baik kepada mertua kita, menghormati beliau, menghargai beliau, dan selalu menyenangkan hati beliau. Dengan begitu mertua akan berpikir bahwa anaknya tidak salah dalam memilih istri, kita sebagai istri dari anaknya mertua ya. Jadi mertua pun akan menyayangi kita seperti menyayangi anak kandungnya sendiri. Yang kedua yaitu kesetaraan antara ibu kandung dan ibu mertua. Berilah kasih sayang dan rasa hormat dan menghargai dengan hal yang sama. Jangan pilih kasih. Lakukan hal yang sama, mengunjungi mereka dengan hari-hari yang sudah terjadwal, jangan pilih kasih, dan bawakan oleh-oleh makanan favorit mereka, masakan kesukaan mereka. Dan juga jangan lupa di hari ulang tahun mereka juga kasih kado, walaupun harganya tidak mahal, tapi dengan memberikan kado di hari spesial, itu adalah sebagai bentuk perhatian kita kepada mereka. Dengan begitu, mereka akan merasa diperhatikan oleh menantunya. Dengan begitu, mertua akan menyayangi kita seperti anak kandung mereka sendiri. Tips yang ketiga yaitu jadilah menantu yang peka. Teman-teman, kita pun di kemudian hari akan menjadi mertua, dimana kalau anak kita beranjak dewasa, kita pun akan menjadi mertua. Kita akan mempunyai menantu, pasti akan mengalami di posisi sekarang seperti mertua kita. Teman-teman bisa bayangkan mertua kita dimana mengandung, melahirkan, membesarkan anaknya hingga dewasa, dan akhirnya memilih hidup bersama pasangannya, yaitu kita sekarang. Pasti rasa kecemburuan itu pasti ada rasa bersaing. Mungkin tidak semua mertua seperti itu, tapi ada yang seperti itu. Ya, seperti ini hal yang sangat wajar, tapi kita jangan terlalu overthinking, negative thinking. Kita harus peka terhadap perasaan yang dirasakan oleh mertua kita. Ketika mertua kita sedang membicarakan suami kita, makanan favoritnya, ya kita bilang iya, kita puji mertua kita. Oke ibu, kalau gitu ajarin saya masak dong, gimana caranya? Ya, kita harus merendah sebagai menantu. Jangan pernah kita itu yang namanya melawan mertua. Oke? Jadilah menantu yang peka. Dengan begitu kita akan disayang oleh mertua kita. Jangan menjadi menantu yang membangkang, oke? Tips yang keempat yaitu hormatilah mertua kita. Ya, memang mertua kita itu bukanlah orang tua yang melahirkan dan membesarkan kita, tetapi mereka adalah orang tua kedua kita yang sama-sama kita harus hormati dan kita hargai.
ketika mertua kita memberikan advice, saran untuk kita, jangan kita bangkang. Jangan kita menjadi menantu yang membangkang. Kita filter, kita bilang iya dan terima kasih dan selalu meminta advice beliau. Karena kenapa? Karena mertua itu sudah melanglang buana di kehidupan ini, sudah banyak makan garam. Beliau lebih tahu daripada kita dalam segala hal, bagaimana cara mendidik anak yang benar, bagaimana cara memperlakukan suami. Bahkan kita harus haus ilmu kepada terutama ibu ya, ibu mertua, karena kita naluri keibuan itu sama kan. Bagaimana caranya merawat anak, atau bagaimana cara memasak, dan misalnya curhat masalah yang lain-lain. Dengan kalian curhat kepada mertua seperti curhat kepada ibu kandung kalian, maka ikatan batin itu akan ada loh teman-teman, beneran. Jadikanlah seperti itu. Jangan setiap advice yang diberikan, saran yang diberikan kepada mertua, kita bangkang seolah-olah kita sok benar dan paling wah gitu ya. Merendahlah. Merendah itu bukan kalah, tapi kita bisa belajar banyak hal dari beliau. Oke? Yang kelima, sebagai menantu kita jangan terlalu berekspektasi yang tinggi terhadap mertua. Kita adalah keluarga baru. Kita adalah orang baru di keluarga mereka. Jadi membutuhkan waktu untuk yang namanya beradaptasi dengan kita. Begitupun sebaliknya dengan kita butuh waktu beradaptasi dengan mereka. Jadi seandainya ketika keluarga suami ataupun itu mertua belum bisa menerima kita dengan tangan terbuka, belum bisa menerima kita dengan hangat di keluarga mereka, jangan berkecil hati, jangan sedih. Tetaplah optimis dan berusaha untuk memenangkan hati keluarga suami kita, terutama hati mertua kita. Oke? Tips yang keenam yaitu selalu berikan perhatian kepada mertua kita. Seandainya teman-teman tinggal serumah dengan mertua, atau seperti saya tinggal serumah dengan mertua, selalu berikan perhatian kepada mereka. Kalau misalnya teman-teman lagi keluar atau lagi jalan-jalan, pulang bawakan oleh-oleh kepada mertua. Perhatian bentuk-bentuk kecil seperti itulah yang akan membuat hati dari mertua kita akan luluh day by day. Perlu waktu dari hari ke hari. Seandainya mertua kalian itu adalah pribadi yang kaku, jangan berkecil hati. Oke? Jangan hal seperti itu aja. Berikan misalnya memasak untuk beliau, memasak masakan kesukaan beliau. Misalkan di akhir pekan jalan-jalan bersama suami, ajak juga beliau. Kalau rumah kalian itu tidak serumah dengan mertua, sesekali bawakan masakan kesukaan beliau, oleh-oleh, ajak juga ikut jalan-jalan, misalnya camping atau ke pantai, mandi di pantai. Dengan begitu orang tua akan merasa diperhatikan. Oke? Jangan selalu berharap akan diperhatikan oleh mertua kita, tapi kita sebagai menantu harus selalu peduli, perhatian, harus give and give, selalu memberi dan memberi, jangan selalu berharap. Dengan begitu, walaupun mertua teman-teman itu mempunyai pribadi yang kaku, tetapi dengan perhatian teman-teman yang penuh kasih sayang, dari tulus, dari hati, akan meluluhkan hati mereka. Dan day by day mereka akan merasakan hal itu, akan memeluk kalian, memberi pelukan mereka yang terhangat. Yang ketujuh yaitu jadilah menantu yang informatif. Ya, berikanlah kabar kepada mertua kita di hari-hari yang istimewa, misalnya hari ulang tahun cucu mereka, hari ulang tahun kenaikan kelas cucu mereka, ataupun kenaikan pangkat suami kita. Bahkan misalkan memberikan foto-foto terlucu dari cucu mereka ya. Dengan kita melakukan hal seperti itu,
mertua kita akan merasa senang karena mereka akan merasa dihargai kehadirannya di sisi kehidupan kita. Tips yang ke-8 yaitu menerima dan meminta saran dari mertua. Ya, apapun saran dari mertua, nasihat dari mertua, bagaimana cara merawat anak. Misalkan kalau kita tinggal serumah, kita melakukan hal-hal yang buruk kepada cara mendidik anak dan mertua berusaha untuk menasihati kita, jangan melawan, jangan menentang. Jangan dianggap bahwa apa yang dinasihati oleh mertua kita itu adalah serangan buat kita. Jangan berpikiran sempit, berpikirlah luas sebagai menantu. Karena bagaimanapun saran dari mertua itu pasti yang terbaik untuk diri kita. Kita harus berpikir luas. Jadi, jadilah menantu yang bijak. Jangan menantu yang berpikiran sempit, yang selalu menganggap diri kita benar. Oke? Yang ke-9 yaitu membiarkan mertua kita ikut andil dalam mengurus anak-anak kita. Karena saya tinggal serumah dengan mertua, saya sangat senang sekali tinggal dengan mertua saya. Karena kenapa? Karena dengan tinggal bersama mertua, saya jadi tahu bagaimana cara mendidik anak yang benar. Karena beliau sudah berpengalaman dan bagaimana mengajarkan tentang budaya Jepang, tentang everything tentang Jepang, bagaimana cara tata cara di meja makan, bagaimana caranya menaruh sepatu di gengkang atau di tempat sepatu yang khusus itu ya, ada cara-caranya. Ada cara-caranya ya teman-teman, bagaimana caranya memegang sumpit, bagaimana caranya memegang mangkok, everything tentang Jepang. Banyak hal-hal yang positif kita bisa ambil ketika mertua kita ikut andil dalam mengurus anak-anak kita. Tapi juga kita mesti ingatkan mertua kita dalam mengurus anak-anak kita ada rule-rule yang harus dijaga. Jangan sampai melewati rule itu. Oke? Jadi terimalah semua advice, saran dari mertua. Dengan begitu anak kita pun akan menjadi pribadi yang terbuka dalam segala hal, menerima budaya luar juga, menerima budaya Indonesia, menerima budaya Jepang, menerima dua kebudayaan yang berbeda. Selalulah berpikir positif. Oke, tips yang terakhir yang 10 dari saya yaitu berkomunikasi yang baik dengan mertua. Sebagai menantu, kita harus bisa berkomunikasi yang baik dengan mertua kita. Bagaimana caranya mengucapkan terima kasih, selalu berterima kasih tentang hal-hal yang telah dilakukan oleh mertua kita kepada kita. Selalu bilang minta maaf, terima kasih, permisi, minta tolong. Itu yang selalu saya jaga sampai sekarang. Walaupun hal-hal sekecil apapun itu, selalu arigatou gozaimasu ne, oka-san. Terima kasih selalu ya Bu atau Pak gitu ya. Ya, selalu merendah dan merendah. Jagalah komunikasi itu dengan baik dengan mertua kita. Mintalah saran, selalu curhat dengan mertua kita. Karena apalagi saya di negeri orang, kita jadikan mertua itu adalah orang tua kedua kita ya teman-teman. Ketika kita bisa curhat, sharing kepada mertua kita dengan baik, ini adalah cara mendekatkan diri kita dengan mertua kita secara personal, secara pribadi, dengan ikatan batin ya teman-teman. Dengan begitu menjadi peluang besar bagi kita agar kita semakin disayang oleh mertua kita. Oke sahabat Okahana, demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Khusus untuk para bunda dimanapun kalian berada, yang nasibnya tidak seberuntung saya hari ini. Jangan berkecil hati, seandainya mertua kalian belum bisa menerima kalian dengan tangan terbuka.
Jangan berkecil hati. Walau demikian, tetaplah menjadi menantu yang berbakti kepada mertua. Tetaplah menjadi istri yang terbaik dari anak-anak mereka, menjadi ibu yang terbaik untuk cucu-cucu mereka. Selalu memberikan kasih sayang dengan tulus dan selalu berdoa. Karena hanya doa yang bisa membolak-balikan hati seseorang. Jangan pernah berputus asa. Walau bagaimanapun, mereka adalah orang tua dari suami yang Bunda cintai. Semoga konten saya bermanfaat. Akhir kata, saya Okahana mengucapkan terima kasih. Thanks for watching and see you in my next video. Sayonara, mata ne. Arigatou gozaimasu. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.